Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin cara setting pompa oli di racking ya, khususnya untuk pompa oli tahun muda ya. Karena ini bahannya adanya yang di motor bocah ini pompa olinya tahun muda. Sebelumnya saya info dulu ya ke teman-teman. Kalau di video ini ya, ini cara saya. Jadi mungkin di video ini akan ada rasa resah dan gelisah buat teteh semua. Barangkali nggak cocok gitu dengan apa yang saya utarakan di video ini. Jadi nanti ente nggak perlu harus telan mentah-mentah. Kalau misalnya you takut dengan apa yang gua terapin di motor ini, nggak usah diikutin. Ente bisa ikutin trik lain atau mau setel dengan cara lain, silakan aja. Ini saya pasangin knalpot standar ya. Kan knalpot aslinya bawahnya ini nih, toet nih. Saya pakai knalpot standar, jadi biar teman-teman bisa jelas untuk nilainya. Kenapa pakai knalpot standar? Karena beda, kalau knalpot standar kan sisa kaca banyak nih, 1, 2, 3. Artinya turbulennya dia di sini kuat. Saya nyalain, teman-teman lihat nanti asapnya. Tuh, waktu langsamnya segini, waktu idolnya. Ya. Asapnya lucu ya, habis turun gas baru keluar banyak ya, karena di sini turbulen, sekatnya banyak ini. Beda kalau misalnya ini pakai toet atau pakai kolongan, nggak kelihatan asapnya. Gasnya udah turun baru keluar asap. Sekarang kita lihat setelan oli sampingnya ya. Sebelum saya kasih lihat setelan pompa oli sampingnya ya, ini saya kasih tahu dulu spek mesinnya. Ini motornya speknya porting harian, biasa porting harian. Pakai filter, pakai busa, lengkap. Setelan anginnya ini 8 klik. Kalau dihitung hitung putaran paling 1/4 ya. Tuh ya, cuma 1/4. Atau kalau klik 8, cuma 8 klik. Pilotnya ini 30. Keadaannya nih lihat, pakai filter, pakai busa, lengkap. Di sini karet nih. Di sini ada karet nih. Di sini karet, di sini eldak nih. Eldaknya nempel, nggak ada yang dibolong-bolongin. Kenapa saya harus jelasin ini dulu? Jadi biar ente paham gitu dengan spek mesinnya. Bahan bakarnya ini, kalau nggak Pertamax, sel. Antara itu aja. Kalau nggak Pertamax, sel. Artinya oktannya minimnya 92, tapi nggak pernah tembus sampai 98, nggak pernah pakai Pertamax turbo. 92 paling hebat 95. Sel V-Power, tapi bukan yang nitro. Yang V-Power kan 95. Kalau Pertamax turbo nggak pakai. Turbo kan 98. Jadi oktan bahan bakarnya minimnya 92, paling besar 95. Pilot 30. Pakai filter, pakai busa. Di sini karet nih, ada karetnya, jadi udara nggak ada yang bocor. Eldaknya dipasang di atas nih, ada eldak di sini di bawah jok nih. Untuk ininya teman-teman, oli sampingnya ini oli sampingnya saya nggak usah sebut merek ya. Oli sampingnya ini Jaso FD. Jaso FD harganya yang 100.000 lebih. Ini harganya yang 160. Jaso FD 160.000 harga oli sampingnya. Oli Jaso FD yang harga di bawah 100.000 juga banyak. Cuman saya pakai ini yang Jaso FD yang kualitasnya sedikit agak bagus. 100 ya, 160 ribuan lah. Oli sampingnya ingat ya, Jaso FD yang harganya 165 ribuan. Bukan Jaso FD ecek-ecek. Jaso FD banyak. Misalnya ente beli oli samping, kalau ente beli oli samping sekarang minimnya ya Jaso FC. Minimnya nyari yang Jaso FB yang mineral udah susah. Masih ada sih, cuman udah sedikit langka. Rata-rata minimnya paling kecil Jaso FC. Bahkan sekarang banyaknya Jaso FD. Cuman Jaso FD juga banyak. Di rentang harganya ada yang 60.000, ada yang 100.000, ada yang 120. Yang ini 165.000. Yang lebih mahal dari ini juga ada untuk kualitas olinya.
Jadi bisa dipastikan ini Jasa FD nya bagus, oli sampingnya bagus. Nih ya teman-teman, setelan kabel oli sampingnya. Ini bukan karena saya lagi bikin konten sekarang tentang masalah pompa oli, lantas saya setel seperti ini, lantas saya setel irit. Bukan, emang segini setelan oli samping saya. Kalau ente atau konsumen saya pernah main ke sini, pernah datang ke sini, pernah lihat racking yang hitam ini ya, setelan oli sampingnya emang segini, nggak berubah. Ini berapa putaran ini? Mati ini bro, bukan berapa putaran lagi, nggak diputar. Tuh, ini habis ini, udah paling bawah. Artinya ini, tuh, ini paling irit setelan oli sampingnya. Emang segini ya bro, saya ulangin ya. Saya juga nggak berani berbohong hanya untuk sebuah bikin konten. Yang ada nanti dosa jariah ke sayanya. Makanya saya dari awal saya jelasin dulu spek mesinnya, spoilernya saya jelasin, kondisinya pakai filter, pakai busa, biar ente nalarnya lebih mudah. Oli samping saya lihat nih, irit pol, udah paling irit. Kita lihat setelan yang di hitamnya nih. Tuh, kalau misalnya ente lihat setelannya, kabelnya nih panggang banget ya. Ini tanpa pakai kabel juga kayaknya posisinya sama, karena sama sekali nggak main gitu si olinya kalau lagi idle. Ini saya cabut klipnya nih. Ini pakai kabel ya, sama kan? Beda sedikit banget. Ini lihat nih garis nolnya nih. Ini nolnya nih. Ini nol, di sini tanda panahnya nih. Ya masih di atas nol sih. Jadi meskipun ini nggak pakai kabel atau kabelnya putus, oli masih tetap jalan. Tuh, sama kan, bedanya tipis banget dengan kabel yang dilepas. Jadi kalau misalnya idle ya segini posisi mainnya, maka kalau digas mah tetap main. Ya, dari teman-teman udah lihat semua ya, dari setelan kabel olinya, setelan pompa olinya, sama spek mesinnya udah saya sebutin ya. Berani nyetel oli kayak gini, setelan oli samping sangat irit begini, berani nggak? Oh ya, ini info tambahan ya, untuk bagian sini nih setelan yang struk buat struknya, struk cam pompanya ini standar, nggak diiritin, nggak diborosin juga, standar, dibiarin standar. Mas setelannya irit pol. Ini saya pakai ya teman-teman. Ya dari pertama kali ngebangun setelan oli sampingnya seperti ini. Belum pernah saya namanya ada gejala mesin ngejim, macet atau overheat, kepanasan, jadi berat. Belum pernah. Kenapa dengan setelan oli samping irit seperti ini ya, bahkan bisa dibilang irit pol gini, di mesin aman. Kenapa aman? Pertama karena saya jelasin ya tadi teman-teman, oli sampingnya ini kualitasnya bagus. Jasa FD yang harganya 150.000 lebih. Saran dari saya ke teman-teman, kalau oli samping, setelan oli samping ya jangan diborosin setelan oli samping, tapi kualitasnya ditingkatin, bagusin ente oli sampingnya. Jatuhnya nanti akan lebih irit dibanding misalnya ente pakai oli samping Jasa FB mineral ya. Kalau ente pakai oli samping Jasa FB ya jangan segini setelan oli sampingnya, berantakan mesin ente. Atau kedua, yang kalau misalnya mesin ente settingnya terlalu kering, jangan begini juga setelan oli sampingnya. Saran dari saya buat teman-teman, kenapa oli sampingnya jangan diborosin tapi kualitas olinya ditingkatin, karena makin bagus oli samping, makin bagus kualitas olinya. Ente hanya butuh sedikit bro buat di mesin. Ente lihat ya, oli-oli yang suka tahu, yang sering keluyuran malam mungkin tahu, kayak oli-oli Castor 747 atau Castrol 927 atau Ipon Red Bull, campuran olinya minim sedikit, 1 liter paling 20. Bahkan ada yang bisa nyekek berani sampai 15 karena kualitas olinya bagus. Makanya ini meskipun oli sampingnya setelannya iritnya pol ya, tapi di mesin masih aman karena salah satu unsurnya yang pertama oli sampingnya kualitasnya bagus.
jatuhnya pasti lebih irit. Ente pakai oli Jaso FB, oli mineral, otomatis boros kan setelannya. Otomatis dalam keadaan idle bisa segini nih. Nah, rentan ente nambahin oli ke tabung oli itu kan lebih sering dibanding misalnya ente pakai oli samping yang kualitasnya bagus tapi setelannya irit. Jadi buat teman-teman ya, saya kasih saran kalau oli samping jangan diborosin, tapi kualitasnya ditingkatin. Kagak enak bro kalau motor kebanyakan oli, brak-brak, powernya kurang. Ya emang kalau oli buat ngelumasin ya, fungsinya oli buat ngelumasin mesin gitu kan. Cuman kalau kebanyakan, kalau misalnya over, pembakaran jadi kacau, jadi kagak beres motornya. Jadi basah terus, dibuka gas brak-brak ya, jadi bisa apa ya? Kalau harusnya mesin bisa teriaknya lebih tinggi karena kebanyakan oli, jadi mesin teriaknya nggak bisa tinggi ya karena itu pembakaran jadi kacau. Ya, yang selanjutnya ya teman-teman, kenapa saya berani pakai setelan pompa oli samping segini? Karena ini motornya agak basah. Saya udah jelasin ya di awal. Ini pilotnya 30 pilot. Buat kontrol putaran bawahnya dia 30. Artinya dia udah naik 3 step dibanding motor dibanding karbu standar. Kan standar kan pilot 22,5. Ini 30. Jadi udah naik 3 step, 22,5, 25, 27,5, 30. Merek KTC. Karena ini pilotnya udah besar, otomatis masuk bensinnya di sini lebih banyak. Nih ya teman-teman ya, bensin ya. Tugasnya bensin nggak hanya ngolah buat jadi tenaga aja, bukan. Tapi salah satu tugasnya bensin dia buat ngedinginin mesin. Karena ente nggak akan cukup nih. Buat ngedinginin mesin, lu nggak cukup nih dengan pakai ini doang. Pakai sirip yang ada di blok ini, atau misalnya ini mesinnya radiator hanya dipakai air water coolant yang bagus, itu nggak cukup. Ente perlu namanya pendinginan dari dalam. Faktornya pendinginan dari dalam bensin. Ente tutup gas karena pilotnya gede, tutup gas pure, masuknya banyak. Jadi insya Allah mesin juga adem, aman di mesin. Kemudian ya teman-teman, tadi saya jelasin ya tentang oktan bahan bakarnya ini. Ini minimnya 92, maksimalnya 95. Selfie power. Kenapa saya pakai setelan oli samping irit nyekek seperti ini? Salah satu faktornya saya berani karena ini bahan bakarnya oktannya tinggi. Kalau bahan bakar oktan tinggi itu dia nggak gampang nggak gampang ngelitik lah. Karena oktannya kuat, makanya di mesin jauh dari kata ngelitik atau detonet. Yang kita buka nih businya nih. Nah, tadi udah saya sebutin ya, pilotnya 30, anginnya berapa? Anginnya 8 klik. Kalau pakai putaran berarti sekitar 1/4. Tuh pembakarannya tuh, basah enggak, kering juga enggak pembakarannya. Faktor lainnya ya teman-teman, tadi di awal saya sebutin filter nih. Kalau buat motor harian ya, ente misalnya mau harian, misalnya terus bloknya di porting, mau porting harian, porting semi, pokoknya dulunya lu motor masih harian lagi, udah paling enak, paling nyaman pakai filter. Dan pakai filternya itu jangan apa ya, jangan gazebo. Maksudnya gazebo kadang udah pakai filter dilubang-lubangin segala macam, nggak usah begitu. Udah paling enak motor kalau misalnya buat harian pakai filter aja. Lain hal kalau misalnya ente ada perubahan kayak membrannya besar, kayak membran gede gitu, emang ente perlu sedikit deh ngerubah filternya kalau misalnya motornya emang mau pengen lebih enak gitu. Nah kalau misalnya membrannya ente masih standar ya, membrannya masih standar, mending pakai filter aja. Pakai filter dan jangan lupa busanya dipasang. Habis busanya dipasang, karet nih di seberang sana ditutup segitiga itu ada karet supaya nggak bocor udara, air nggak gampang masuk. Itunya pasang bro, karet itunya. Sama yang di sini yang di atas L ductnya pasang. Dengan komposisi kayak gini ya, pilot 30, angin 8 klik, pakai filter, pakai busa, karetnya dipasang, L duct dipasang. Ini mesin nggak pernah overheat, nggak pernah panas mesinnya. Nah salah satu unsurnya itu kenapa saya berani pakai oli samping dicekek irit, karena mesinnya nggak pernah ada gejala overheat.
Ya, tadi udah saya jelasin ya teman-teman tentang masalah setelan pompa oli samping di motor saya, termasuk setelannya kenapa saya berani seperti ini. Nanti konsumen saya, misalnya konsumen saya yang penting saya pengen ngikutin trik ini, silahkan, nggak apa-apa, asal penuhin dulu apa yang tadi saya utarakan ya, seperti oli sampingnya harus yang bagus gitu. Terus yang kedua yang lebih penting, mesinnya jangan terlalu kering, jangan kekeringan mesinnya, karena percuma bro, ente misalnya pakai oli samping mau sebagus apa juga kalau mesinnya kekeringan, ngebreak motornya, ngejim. Sebenarnya kuncinya motor mah ya di spuyer, di bensin ya, oli samping perlu. Cuman kalau misalnya ente mau ngepus, mau cari power gitu, cari supaya mesin lebih adem, ngepusnya jangan dari oli, ngepusnya dari spuyer, besarin spuyernya. Ente mau ikutin trik ini, silakan aja. Salah satu keuntungannya ya teman-teman, ente pakai oli samping bagus, yang pertama jatuhnya lebih irit, mahalnya di awal doang. Yang kedua, amit-amit kalau misalnya ini putus nih, lagi di jalan nih, kabelnya putus. Kalau oli samping air-ragging, pompa oli air-ragging, kalau misalnya kabelnya putus, ini si oli masih tetap jalan, nggak akan jadi macet gitu. Nah, karena oli samping ente bagus, meskipun ini kabelnya putus, dia tetap masuk ke dalam, meskipun sedikit, tapi kualitasnya bagus, insya Allah di mesin juga masih aman ya. Ente jangan kencang-kencang bawanya, jangan ngebut-ngebut. Lain hal kalau misalnya ente pakai oli samping kualitasnya jelek, oli samping kualitasnya jelek, setting mesinnya kekeringan, kabel pompa oli ente putus, ngebreak motornya, ngejim udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya cabut ya teman-teman kabelnya. Tuh lihat, di jalan kan. Tuh, lihat ya kabelnya nggak nempel. Kalau pompa oli air-ragging gitu, misalnya ente putus di jalan, kabelnya masih jalan oli mah, walaupun hanya sedikit. Tuh, lihat, kelihatan nggak? Gerak kan? Oh, jalan kan? Ini nggak nempel ya? Nah, keuntungannya gitu, kalau misalnya ente pakai oli samping bagus, amit-amit kabelnya ini putus, meskipun masuknya cuma sedikit, tapi karena kualitas olinya bagus, insya Allah di mesin masih aman. Ya, segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang cara setting pompa oli. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan oli samping ya di motor itu beda-beda, karena tergantung spek mesinnya juga, yang kedua riding stylenya juga beda. Cuman saya kasih masukan seperti itu ke teman-teman, oli samping jangan diborosin, kualitasnya yang dibagusin. Yang kedua, setting mesinnya usahain jangan terlalu kering, jangan irit-irit banget, apalagi kalau ente motornya porting harian gitu. Udah porting harian ya, udah motor portingan ya jangan kering-kering banget. Apalagi kalau knalpotnya kolongan, ente pakai kolongan ya bro, motor kok speknya kolongan, ente nyeting spuyernya terlalu irit, itu motor paling seminggu juga udah keratak. Ya karena gitu, kalau misalnya terlalu irit ke mesin cepet aus komponen dalamnya, meskipun ente pakai oli samping bagus. Kuncinya itu aja. Jadi kombinasinya ini nyambung semua. Pertama, oli samping saya berani setel irit karena pertama mesinnya agak basah, pilotnya gede 30, 2 oktan bahan bakarnya tinggi, ketiga pakai filter, pakai busa komplit semua. Oke, segini ya teman-teman untuk video saat ini. Terima kasih atas waktunya.